Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B, Angkatan 20 Informatika. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar kecerdasan buatan. Di sini kami membawa tema AI with Jazz. Nah, di sini ada Rifki Alvarez dengan NPM 207006052, ada Ahmad Bisri dengan NPM 207006056, ada Fikri Ahmad Faisal dengan NPM 207006045, dan juga ada Fikri Jaldi dengan NPM 2076043. Nah, yang pertama yaitu instalasi tools. Lanjut. Nah, di sini kita menggunakan 3 tools, yaitu ada Eclipse, Jest, dan juga Java. Yang pertama, unduh Eclipse dan sesuaikan dengan OS. Yang kedua, jika device belum terinstall Java, maka untuk terlebih dahulu dan sesuaikan dengan OS. Ekstrak hasil unduhan tadi, lalu install. Lalu pilih fitur opsional untuk diinstal dan pilih lokasi penginstalan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, selanjutnya pilih destinasi folder. Setelah itu tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka Java telah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya unduh Jest, pilih yang Jest 70b7.zip. Selanjutnya ekstrak file Jest tersebut. Kemudian buka folder hasil ekstrak tadi, lalu masuk ke folder Eclipse dan ekstrak file zip yang ada di dalamnya. Selanjutnya copy folder features dan plugins pada folder Jest, lalu pastekan di dalam folder Eclipse pada folder instalasi Eclipse. Nah, selanjutnya jalankan Eclipse, lalu untuk mengetahui apakah Jest sudah terinstall atau belum adalah dengan cara klik Help About Eclipse. Jika sudah terinstall, maka akan terlihat logo seperti berikut. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu pengenalan lingkungan kerja tools. Eclipse adalah sebuah IDE untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform, sedangkan Jest merupakan bahasa pemrogramannya. Berikut adalah lingkungan kerja dari tools Eclipse. Java Expert System Shell atau JS. JS adalah ISL modern yang ditulis dalam bahasa Java, tidak seperti Crystal yang dirancang untuk pembuatan standalone IS, tetapi sebaliknya dirancang untuk mendukung pengembangan Hybrid Intelligent System, yaitu sistem yang mengandung komponen prosedural dan deklaratif. Untuk fitur JS, tools untuk memperluas Eclipse, lingkungan pengembang terpadu yang sering digunakan untuk mengembangkan program Java. Mesin inferensi yang mendukung kedua tipe penalaran forward chaining dan backward chaining. Jest tidak menyediakan fasilitas graphical user interface secara langsung. Namun, Java programmers sudah memiliki fasilitas untuk membuat ini, dan Jest programmers memiliki akses ke semua API Java. Nah, ini untuk uji lab Eclipse dengan menggunakan Jest. Gambar di atas merupakan tampilan awal Eclipse. Untuk membuat proyek baru, langkah yang pertama yaitu dengan mengklik File. Kemudian New, terus Java Project. Nah, New Java Project, terus beri nama project bebas. Setelah itu finish. Untuk membuat sebuah text file, klik kanan pada src, new, lalu file. Beri nama file dengan ekstensi clp langsung finish. File sudah berhasil dibuat. Nah, untuk berikutnya adalah contoh sintak untuk program yang sederhana. Nah, bisa dilihat ya sintaknya.
Nah, sebelum melakukan compile, tambahkan .jar ke classpath Java. Klik kanan JRS System Library, terus build path, lalu configure build path. Nah, setelah itu pilih add external jars, lalu masukkan file jest.jar. Nah, sekarang file sudah dapat dikompil and run. Berikut merupakan output dari programnya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah deskripsi persoalan kasus. Kasus yang diambil di sini adalah identifikasi pada hewan menggunakan bahasa pemrograman JES. Sedikit penjelasan, hewan merupakan satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Definisi tersebut memiliki arti bahwa hewan itu beragam, baik dari jenisnya maupun ciri-cirinya. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem klasifikasi agar suatu hewan dapat diidentifikasi. Yes, Programming Language merupakan bahasa yang akan dipakai untuk membuat sistem identifikasi hewan. Yang keempat ada deskripsi solusi penyelesaian kasus. Yang pertama dengan menggunakan decision tree diagram. Decision tree diagram merupakan sebuah metode klasifikasi yang menggunakan seperangkat aturan untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon, di mana setiap node merepresentasikan atribut dan cabangnya merepresentasikan nilai dari atribut, serta daunnya digunakan untuk merepresentasikan kelas. Pada tugas ini, decision tree diagram digunakan untuk menentukan apakah ciri-ciri dari suatu hewan termasuk pada klasifikasi jenis hewan tertentu. Misal ciri-cirinya hewan itu hidup di darat. Jika jawabannya adalah iya, maka sistem akan menyebutkan ciri-ciri lanjutan sampai jenis hewannya dapat disebutkan secara spesifik. Begitupun jika jawabannya tidak. Nah, pada gambar diagram di sini yang seperti namanya decision tree diagram memiliki 3 elemen. Yang pertama ada root node atau akar, yang kedua ada branch atau ranting, yang ketiga ada leaf node atau daun. Yang merupakan root node atau node akar pada gambar ini adalah yang paling atas, yang apakah hidup di darat. Kemudian yang merupakan branch atau ranting adalah yang di bawahnya, yang memiliki berbagai tindakan, ya, apakah ya atau tidak. Kemudian leaf node atau daun yang merupakan hasil dari tindakan tersebut, yang adalah node yang berwarna hijau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rifki. Selanjutnya, untuk basis pengetahuan klasifikasi hewan akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Bisri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian B dan C. Bagian B adalah basis pengetahuan ataupun klasifikasi hewan. Jadi pada sistem pakar yang kami gunakan atau pada program yang kami gunakan, jenis hewan dibatasi menjadi 11 saja. Contoh yang pertama adalah anjing. Anjing merupakan hewan mamalia yang hidup di darat. Hewan ini termasuk hewan cerdas dan memiliki taring. Hal tersebut merupakan ciri-ciri dari anjing yang nantinya akan diklasifikasikan oleh sistem untuk mengidentifikasikan. Next. Yang kedua adalah ayam. Mungkin bagian ini berisi jenis ayam, jenis hewan, dan ciri-cirinya. Jadi bisa di-skip ke materi selanjutnya. Bagian C adalah penjelasan sintaks. Pada gambar terlihat ada sintaks. Sintaks tersebut termasuk kepada bagian atribut yang digunakan untuk mengklasifikasikan hewannya. Di sini terlihat yang pertama ada land-based yang artinya hidup di darat.
yang berarti hewan tersebut diklasifikasikan berdasarkan habitatnya. Lalu ada endoterm ataupun bersuhu panas atau berdarah panas, dan seterusnya. Lalu selanjutnya, jika ada atribut, maka akan ada juga pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan berhubungan dengan atribut yang ada sebelumnya. Misalkan jika atributnya adalah land-based ataupun hidup di darat, maka pertanyaan yang akan muncul adalah apakah hewan tersebut hidup di darat, ataupun jika atributnya adalah endoterm, maka pertanyaan yang akan muncul adalah apakah hewan tersebut termasuk ke dalam hewan bersuhu panas. Jadi pertanyaannya akan saling berhubungan dengan atribut yang ada. Selanjutnya ada backward chaining yang sesuai dengan list atributnya. Lalu depth rule startup merupakan awal dari programnya. Jadi di sini ada keterangan mengenai jawaban dari pertanyaan yang ada. Jawabannya bisa berupa Y jika jawabannya benar, N jika jawabannya salah, dan tanda tanya jika jawabannya masih diragukan ataupun ragu-ragu. Lalu di sini ada depth rule, dog rule. Pada bagian ini berisi aturan-aturan dari masing-masing hewan. Aturan ini menjadi klasifikasi yang akan menjadi pembeda dari setiap hewannya. Aturan ini berguna untuk sistem agar bisa mengidentifikasi jenis hewan. Aturan satu hewan dengan hewan yang lain berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya. Misalkan di sini aturan dog, yaitu memiliki kaki 4 ataupun legs 4. Lalu ada chicken roll. Di sini terlihat mamal ada tulisan N yang berarti hewan ini bukan mamalia, dan legs 2 yang berarti berkaki 2. Lalu contoh selanjutnya adalah cow rule dan dolphin rule, ataupun aturan sapi dan aturan lumba-lumba. Aturan ini sangat berbeda secara signifikan, yang mana habitatnya berbeda. Jika cow rule and based jawabannya adalah Y, yaitu hidup di darat, sedangkan dolphin rule dan based jawabannya N, artinya tidak hidup di darat. Lalu sintak tersebut merupakan aturan dari backward chaining, di mana backward chaining merupakan metode pencarian yang dilakukan secara ke belakang. Jadi pencariannya dilakukan dari goal ataupun kesimpulan terlebih dahulu. Contohnya pada pertanyaan kaki hewan. Di sini program bertanya apakah hewan itu berkaki 4? Jika jawabannya adalah N, maka program akan bertanya lagi, apakah hewan tersebut berjalan kurang dengan 4 kaki? Jika jawabannya adalah Y, maka program akan bertanya lagi, apakah hewan tersebut berjalan dengan 2 kaki? Maka jika jawabannya adalah Y, maka pertanyaan lanjutan akan ditanyakan oleh program. Tetapi jika jawabannya adalah N, berarti hewan yang dicari adalah hewan yang tidak berkaki. Contohnya di sini adalah lumba-lumba. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah membacakan materinya. Untuk selanjutnya itu analisa dan eksekusi program. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Fikri Rizaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan eksekusi program dan juga demo untuk programnya. Yang pertama ada analisa. Program identifikasi hewan yang dibuat dengan JAS ini memiliki alur yang sudah diset sama dengan decision tree. Pembuatan decision tree dilakukan agar mekanisme dari program lebih terstruktur dan lebih mudah digunakan oleh pengguna. Pengguna memasukkan jawaban yang ia inginkan, dan goal state dari program harus sesuai dengan kenyataannya. Dalam artian, output yang dihasilkan itu harus sesuai dengan klasifikasi hewan yang dimaksudkan oleh pengguna. Nah, selain itu, basis pengetahuan tentang hewan sangat penting pada saat membuat program ini. Hal tersebut dapat mempengaruhi output dari programnya. Basis pengetahuan sangat berpengaruh pada saat klasifikasi. Hewan mana yang termasuk mamalia,
hewan mana yang habitatnya di darat atau di air, hewan mana yang berkaki 4, 2, atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Nah, sehingga goal state dari programnya itu dapat membantu pengguna untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nah, selanjutnya ada eksekusi program. Program dimulai dengan pertama-tama meminta pengguna untuk memasukkan inputan habitat dari hewannya. Apakah hewan tersebut lebih dominan hidup di darat, di udara, ataupun di air. Jawaban dari pengguna akan divalidasi, dan dengan backward chaining, setiap jawaban yang diinputkan berhubungan dengan pertanyaan apa yang akan dikeluarkan selanjutnya. Apabila beberapa pertanyaan dirasa sudah cukup untuk mengidentifikasi suatu hewan, maka goal state didapatkan. Nah, berikut ini adalah gambaran dari output program yang kami gunakan. Ini ada anjing, ada ayam, gajah, sapi, lumba-lumba, kelomang, serigala, monyet, burung gagak, armadillo, dan yang terakhir adalah kucing. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana program-programnya berjalan. Ini adalah programnya, tampilan dari Eclipse. Nah, di sini saya akan melakukan run and compile. Nah, bisa dilihat untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, ada line based yang berarti atribut-atributnya. Di sini adalah apakah binatang yang kamu ketahui atau yang kamu tidak ketahui itu land based atau dominannya itu di darat atau di air maupun di udara. Di sini misalnya saya akan mencari binatang ayam, misalnya chicken. Ayam di sini ayam tentu saja land based karena dia lebih dominan hidup di darat. Nah, apakah animalnya itu atau hewannya itu warm blooded atau endotherm? Ya, ayam termasuk endotherm. Namun ayam bukan mamalia. No. Nah, selanjutnya, apakah ayamnya itu atau binatang tersebut itu berjalan dengan 4 kaki? Jawabannya adalah no, tidak. Nah, selanjutnya, apakah ayamnya itu berjalan dengan kurang dari 4 kaki? Ya, benar, yes. Nah, lalu ditanyakan lagi, apakah ayamnya itu berjalan atau binatang tersebut itu berjalan dengan 2 kaki? Yes. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, animal itu smaller than an average adult human atau lebih kecil daripada rata-rata manusia dewasa? Ya, ayam memang rata-rata lebih kecil daripada manusia dewasa. Jawabannya yes. Terus, binatang tersebut juga termasuk farm animal atau hewan ternak. Yes. Nah, your animal must be a chicken. Untuk contoh yang kedua, di sini saya akan coba untuk mencari hewan crow atau burung gagak. Nah, ada perbedaan juga dari yang sebelumnya, dari habitatnya atau dari cara dia hidup. Ayam yang tadi itu land based atau lebih dominan di darat, sedangkan untuk yang crow ini kan dia lebih dominannya di udara atau di air ya. Misalnya sekarang crow, berarti dia dominannya di land based. No. Apakah termasuk endotherm atau warm blooded? Yes. Apakah bisa terbang? Burung gagak bisa terbang. Apakah binatang tersebut mamalia? No, bukan. Apakah binatang tersebut berjalan dengan 4 kaki? Tidak, dia berjalan dengan 2 kaki. Berjalan dengan kurang dari 4 kaki? Yes, kurang dari 4 kaki. Berjalan dengan 2 kaki? Yes. Nah, smaller than an average adult human? Yes, burung gagak lebih kecil daripada rata-rata manusia. Nah, di sini ada pertanyaan multicolored atau banyak warna. Sedangkan di sini kan burung gagak itu kan hanya warna hitam saja. Berarti di sini jawabannya adalah no. Your animal must be a crow. Nah, akhirnya outputnya didapatkan. Untuk contoh terakhir di sini saya akan mengambil sapi. Oh, sapi tentu saja land based atau lebih dominan di darat. Yes. Selanjutnya warm blooded. Yes, dia termasuk endotherm. Dia termasuk mamalia, hewan yang menyusui. Terus dia juga berjalan dengan 4 kaki, yes. Smaller than human, enggak. Dia malah lebih besar dari rata-rata orang dewasa. Termasuk hewan ternak, iya. Dia dagingnya diambil, susunya juga dimanfaatkan. Nah, di sini ada pertanyaan, do humans profit of your animals producing milk? Di sini itu artinya itu, apakah susunya itu dimanfaatkan untuk baik itu digunakan ataupun dijual? Nah, ini itu merupakan perbedaan dari setiap binatang yang dimasukkan pada program. Yang memproduksi sapi itu memproduksi susu itu rata-rata kan sapi. Jadi ini mungkin akan langsung masuk ke outputnya atau goal state. Yes. Nah,
your animal must be a cow. Nah, jadi kesimpulannya itu, apabila input yang dimasukkan oleh pengguna itu dirasa itu sudah cukup memenuhi untuk mengidentifikasi hewan yang dimaksudkan, maka goal state itu bisa tercapai. Nah, seperti yang tadi kan ada producing milk, dibandingkan dengan hewan-hewan yang sebelumnya seperti dog, chicken, elephant, dan yang lainnya, sapi lebih dominan dalam produksi susu dan dimanfaatkannya untuk yang lainnya seperti dijual ataupun digunakan. Nah, itu yang menentukan goal state-nya, sehingga hewan itu dapat teridentifikasi. Mungkin cukup sekian dari saya, dari demo. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan presentasinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.